Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Darmalasari dari kelas RI 3A NPM 247822010. Saya di sini akan membuat hands-on pada mata kuliah data analisis data untuk TI, yaitu yang diampu oleh Bu Dian dan Bu Agis. Nah, di sini pada lab 12 yaitu klasifikasi. Nah, di sini ya kita diminta untuk memilih dataset yaitu berdasarkan absen. Nah, untuk saya sendiri absennya itu pada absen 9. Jadi saya milih data setnya ini air quality and pollution yang kita bisa akses di sini ya. Nah, untuk algoritmanya ini saya pakai random forest dan SVM. Nah, jadi teman-teman di sini oke, mungkin kita langsung aja ke Google Colab saya pada file Python-nya. Ya. Nah, di sini teman-teman Oke, nah jadi kita bakal membangun model klasifikasi yang dimana ada tahapannya itu kayak ada EDA, pre-processing, train test split, pelatihan model, evaluasi, kayak confusion matrix, akurasi, precision, recall, F1 score, ROC, dan EO, EO, EOC, EOC. Nah, jadi ini ada topik materinya. Untuk topik materinya saya sendiri itu ada random forest dan support factor maxim atau SVM. Nah, jadi di sini saya bakal langsung aja. Nah, di sini pada tahap pertama ini ada EDA, teman-teman. Nah, pada tahap ini kita tuh nge-import dulu kayak library yang bakal kita gunain. Ada Pandas, Matplotlib untuk visualisasi, dan Seaborn ini ya. Dan untuk data setnya ini kita lihat baca dulu data setnya, yaitu nama datasetnya openac.csv, lalu kita melihat datanya. Nah, untuk ini tuh ada 5 data yang teratas, dan kita lihat informasi datasetnya, jumlah missing value tiap kolom, dan statistik deskriptifnya. Lalu saya di sini itu menggunakan parameter O3. Lalu di sini ada jumlah data O3-nya juga, dan di sini nanti ada distribusi plotnya juga. Nah, jadi teman-teman, saya tuh sebelumnya udah pernah buat dataset ini pada lab sebelumnya, tapi saya lupa lab berapa. Jadi di sini untuk 5 data teratasnya ada country, city, location, coordinates, polutan, source name, unit, value, last update, country label. Ini untuk variabelnya seperti itu. Dan ini isinya. Nah, lalu kita di sini lihat ada informasi data setnya juga, yang dimana kita bisa lihat di sini ada 61.177 entry atau baris, dan kolomnya ini ada 10. Nah, jadi pada dataset saya ini banyak banget ditemuin missing value kayak di city, coordinates, dan country label ini. Nah, jadi untuk statistik deskriptifnya sendiri yaitu ada 2, ada numerik dan kategorik. Dan untuk numeriknya ini sendiri ada value, dan untuk kategoriknya ada country code, city, location, coordinates, polutan, source name, unit, last update, dan country label. Nah, untuk dataset saya ini ada bahasa-bahasa kayak gininya ya, emang. Lalu selanjutnya ada distribusi nilai O3. Nah, jadi teman-teman di sini kita bisa lihat untuk grafik distribusinya ini terlihat sangat melebar ya, karena ada nilai ekstrim atau outlier dalam dataset saya. Seperti itu. Nah, sehingga sumbu X-nya ini membentang di minus 10.000 sampai 10.000. Nah, padahal sebagian besar nilai O3-nya ini sebenarnya berada di sekitar 0 sampai 200 ya. Ini nggak ada 500 nih, kita lihat di sini. Nah, jadi ini tuh akibatnya bentuk distribusinya ini yang sebenarnya ini tidak terlihat jelas, yang kayak kita lihat di sini. Ini cuma kecil banget ya. Lalu, nah, jadi ini tuh menunjukkan kalau data pada parameter O3 ini masih memiliki outlier yang cukup besar seperti itu, dan bakal kita lanjut ke tahap pre-processing. Lalu selanjutnya yang kedua ada tahap pre-processing. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada membuat label yang dimana pada tahap pre-processing ini saya ini membuat label klasifikasinya itu berdasarkan nilai ambang batas atau threshold-nya itu pada 60, teman-teman. Nah,
jika nilai O3-nya ini lebih besar atau sama dengan 60, maka dianggap 1 atau tidak baik. Nah, jadi di sini tuh ada 2 kelas, ada 1 dan 0. Yang dimana 0 itu baik dan 1 itu tidak baik, seperti itu. Nah, jika nilai threshold-nya ini kurang dari 60, maka labelnya itu baik, seperti itu. Nah, jadi selanjutnya kita bisa memilih fiturnya ya, untuk fitur numerik dan kategorik. Untuk numerik sendiri itu cuma value, dan kategorinya sendiri saya di sini untuk pilih yang city, country code, dan location. Oke. Setelah itu saya memisahkan X dan Y juga. Nah, jadi di sini tuh X ini tuh sebagai fitur yang akan digunakan untuk prediksi, dan Y ini yaitu adalah label yang ingin diprediksi. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi kita di sini untuk X-nya ini kita pada kolom value, city, country code, dan location, sedangkan Y-nya ini berisi label baik atau tidak baik, atau pada kelas 0 dan kelas 1, seperti itu. Nah, jadi di sini ada membuat pre-processing pipeline juga. Nah, jadi di sini untuk pre-processing pipeline saya ini supaya seluruh proses pada pembersihan datanya ini berjalan secara otomatis gitu. Nah, jadi semua ini disatukan dalam kolom transformer ini atau digabungkan. Nah, ini tuh untuk model ini tuh nanti tuh bisa memproses dan data numerik dan kategori secara bersamaan, seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman kita bisa lihat di sini untuk distribusi labelnya sendiri, ada kelas yang baik, ini ada yang label 0 ini ada 6.698, dan ada kelas yang 1 atau kelas yang tidak baik ini yaitu value-nya 2.679 atau nilainya 2.679. Nah, baik, di sini kita lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu trend test split, yang dimana saya menggunakan fungsi trend test split ini, dan saya di sini menggunakan parameter 0,2 ya, yang dimana artinya 20% itu tuh data digunakan sebagai data uji, dan 80% lainnya digunakan untuk data training. Nah, saya juga ini tuh ada stratify sama dengan Y, yaitu supaya proporsi label 0 dan 1 ini tetap seimbang pada tahap ini, dan ini tuh mencegah supaya testsetnya ini menjadi terlalu berat di salah satu kelas. Nah, untuk outputnya sendiri, untuk ukuran trennya ini 7.501 dan ukuran tesnya ini 1.876. Seperti itu. Nah, jadi di sini berarti itu total dari 80% tadi digunakan untuk melatih model random forest dan SVM, dan sisanya digunakan untuk mengevaluasi performa model. Seperti itu, teman-teman. Nah, lalu kita lanjut ke tahap yang keempat ya. Kita ini bisa lihat yaitu pelatihan model, random forest, dan SVM. Nah, jadi kita di sini ada pipeline. Nah, jadi kita di sini bisa lihat nih teman-teman, outputnya ini yaitu menunjukkan diagram pipeline yang kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini tuh menunjukkan bagaimana data ini tuh diproses sebelum masuk ke model klasifikasi. Nah, diagram ini menjelaskan alur kerja pre-processing dan algoritma ini secara visual. Nah, bisa kita lihat di sini ya teman-teman. Untuk pipeline-nya sendiri, nah tadi kan untuk digabungkan ini pakai kolom transformer ya. Nah, jadi di sini untuk ada bagian numerik dan ada bagian kategorik. Yang dimana pada bagian numerik ini ada simple inputter. Nah, jadi pada simple inputter ini itu dia mengisi missing value pada fitur numerik, yaitu menggunakan nilai median. Lalu ada standar scaler, yaitu menstandarisasi nilai numerik agar memiliki skala yang sama. Misalnya min 0, standar diferensiasinya ini 1. Bentar. Oke, kita bakal lanjut lagi. Nah, lalu ada di sebelah kanan ini ada cat atau kategori.
yang dimana pada variable city, country code, dan location ini ada simple inputter juga. Nah, jadi pada bagian yang kanan ini, untuk yang simple inputter ini tuh mengisi missing value untuk kolom kategori, dan untuk one hot encoder ini tuh mengubah kategori seperti nama kota, kode negara, dan location-nya ini menjadi bentuk numerik supaya bisa diproses oleh modelnya. Seperti itu. Nah, jadi ini kita gabungin pakai kolom transformer, dan di sini ada model SVC yaitu atau random forest, yaitu yang dimana setelah pre-processing ini selesai, nanti tuh data diteruskan ke algoritma utama yaitu ke random forest. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tahap yang kelima yaitu evaluasi. Yang dimana evaluasi di sini ada prediksi, evaluasi teks, conversion matrix pada random forest, pada SVM, dan fitur importance juga pada random forest. Nah, jadi kita bisa lihat di sini teman-teman untuk outputnya ada precision, recall, F1 score, dan akurasinya. Ya, untuk precisionnya sendiri kita bisa lihat di sini ada 1, recallnya juga 1. Ini pada random forest ya. Ini hampir sempurna juga semua yaitu pada nilainya 1. Nah, untuk di SVM sendiri ini tuh nilainya yaitu kurang dari 1, seperti itu. Ya, dibandingkan dengan yang random forest ini, SVM ini nilainya lebih rendah. Nah, untuk itu kita lanjut aja langsung pada outputnya. Kita bisa lihat di sini yaitu conversion matrix pada random forest. Nah, jadi teman-teman untuk ini kita bisa lihat ya di sini yaitu ada 1340 data pada kelas 0 atau kelas yang baik gitu, dan ada 536 data pada kelas 1 yang diprediksi benar sebagai 1. Nah, ini tuh tidak ada kesalahan dalam random forest yang artinya grafik ini tuh sempurna gitu, tidak ada false positif maupun false negatif, sehingga akurasinya ini dan precision, recall, F1 score, dan akurasinya ini mendekati nilai 1 atau bahkan 1 yang kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini tuh menunjukkan kalau random forest ini tuh mampu mempelajari data pada parameter O3 ini dengan sangat baik, seperti itu. Nah, lalu kita lanjut pada conversion matrix pada SVM. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Ada pada kelas 0 ada data yang salah diprediksi yaitu ada 31, dan pada kelas yang 1 ini ada data yang salah diprediksi ini dengan ada 88. Seperti itu. Seperti itu. Nah, meskipun begitu, sebagian besar datanya ini tetap diprediksi dengan benar, teman-teman. Ada 1309 data yaitu pada kelas 0 dan ada 448 pada kelas 1. Nah, jadi secara keseluruhan ini SVM ini memiliki performa yang baik. Nah, tetapi masih di bawah random forest yang kayak kita lihat tadi ya. Seperti itu. Karena pada SVM ini masih menghasilkan false negatif dan false positif. Lalu selanjutnya yaitu ada top fitur importance pada random forest yang kita bisa lihat di sini. Nah, pada hasil ini tuh fitur yang paling penting itu adalah value, yang dimana nilai konsentrasinya ini ada pada sekitar 50%. Nah, fitur ini tuh menyumbang lebih dari 50% pengaruh dalam prediksi. Nah, peran terbesar berikutnya ini kita bisa lihat ada city, country code US, dan country code seperti itu, Korea. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya kita ke langkah yang ke-6 ya, yaitu pada ROC dan AUC. Nah, jadi kita bisa lihat di sini teman-teman berdasarkan ROC dan AUC ini untuk AUC random forest ini 1,0 dan AUC SVM 0,99. Nah, jadi berdasarkan outputnya yang ada di sini untuk biru ini kan random forest ya, yang oranye ini SVM. Nah, jadi random forest ini memiliki kinerja terbaik dengan AUC 1.0 atau sempurna. Nah, kurvanya ini bisa kita lihat menempel pada sudut kiri atas dan menunjukkan model ini tuh mampu memberikan kelas baik dan kelas tidak baik
dengan benar tanpa adanya kesalahan seperti itu. Nah, lalu untuk yang SVM yaitu AUC-nya 0,99 yang ini tuh ditanda dengan garis oranye yang ada di kiri di sini. Tetapi kurvanya ini lebih rendah yang artinya di mana SVM ini masih ada kesalahan dalam memprediksi datanya seperti itu. Nah, secara keseluruhan random forest ini tuh lebih unggul daripada SVM di dataset ini dengan parameter O3. Nah, jadi teman-teman mungkin cukup sekian video hands-on dari saya. Terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan kata. Saya Yuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.